Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di video ini saya akan menjelaskan teori algoritma, yaitu bubble sort. Yang saya akan jelaskan di sini ada 3 step. Yang pertama, apa itu bubble sort? Yang kedua, cara kerja bubble sort, dan yang ketiga, contoh program bubble sort. Di step ini saya akan menjelaskan apa itu bubble sort. Bubble sort adalah pengurutan data dengan cara pertukaran data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam satu iterasi tertentu, dan tidak ada lagi perubahan. Algoritma ini akan mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu ascending atau sebaliknya descending. Di sini sudah disediakan angka yang belum diurutkan, yaitu 4, 1, 2, 7, 9, dan 5. Langkah pertama adalah bandingkan apakah 1 lebih kecil dari 4. Jika jawabannya iya, maka posisi 4 ditukar dengan 1. Kemudian bandingkan lagi apakah 2 lebih kecil dari 4. Karena jawabannya iya, maka posisi 4 ditukar dengan 2. Kemudian bandingkan lagi apakah 7 lebih kecil dari 4. Karena 4 lebih kecil dari 7, maka posisi tetap. Kemudian bandingkan lagi apakah 9 lebih kecil dari 7. Karena 7 lebih kecil dari 9, maka posisi tetap. Kemudian bandingkan lagi apakah 5 lebih kecil dari 9. Karena jawabannya iya, maka posisi 9 ditukar dengan 5. Karena masih ada angka yang belum diurutkan, maka limit akan berpindah ke angka 5. Kemudian bandingkan lagi apakah 5 lebih kecil dari 7. Karena jawabannya iya, maka posisi 7 ditukar dengan 5. Karena sudah di sini angkanya terurut semua, dan ini adalah hasil indeks ascending yang sudah terurut. Di sini sudah disediakan angka yang belum diurutkan, yaitu 13, 18, 16, 14, 15, dan 11. Langkah pertama adalah membandingkan apakah 18 lebih besar dari 13. Jika jawabannya iya, maka posisi 13 ditukar dengan 18. Kemudian bandingkan lagi apakah 16 lebih besar dari 13. Karena jawabannya iya, maka posisi 13 ditukar dengan 16. Bandingkan lagi apakah 14 lebih besar dari 13. Karena jawabannya iya, maka posisi 13 ditukar dengan 14. Bandingkan lagi apakah 15 lebih besar dari 13. Karena jawabannya iya, maka posisi 13 ditukar dengan 15. Karena masih ada angka yang belum diurutkan, maka limit berpindah ke angka 15. Bandingkan lagi apakah 15 lebih besar dari 14. Karena jawabannya iya, maka posisi 14 ditukar dengan 15. Karena di sini angkanya sudah terurut semua, dan ini adalah hasil indeks descending yang sudah terurut. Di sini saya menggunakan PrePascal untuk membuat program bubble sort. Di sini ada program bubble sort, yaitu nama program atau judul programnya. Kemudian ada usus CRT. Usus CRT yaitu berfungsi untuk mengidentifikasikan sintak pada screen ini. Tanpa ada usus CRT ini, sintak atau perintah clear screen tidak akan berjalan. Kemudian ada tipe. Tipe di sini berfungsi untuk mendefinisikan tipe data bentukan. Data array 1 sampai 100 of integer.
Di sini saya masukkan limitnya 1 sampai 100. Tipenya adalah integer. Integer merupakan tipe data yang nilainya tidak mempunyai titik normal. Di sini ada variabel, variabelnya adalah i, n tipenya integer, dan a tipenya adalah data. Kemudian fill, tipe datanya adalah char. Char berfungsi yaitu tipe data yang berupa sebuah huruf. Kemudian ada prosedur menu 1. Di dalam prosedur menu 1 ada prosedur tukar, variabel a, b, tipe datanya adalah integer. Kemudian begin. Begin berfungsi untuk memulai suatu program yang ingin dijalankan. Kemudian ada prosedur tampil, variabelnya a, tipe datanya adalah data. Di sini saya menggunakan for i sama dengan 1 to endo. For di sini berfungsi untuk memungkinkan pengulangan eksekusi terhadap suatu pernyataan. Write a dalam kurung i 5. Write sendiri berfungsi untuk mencetak hasil program pada layar dan pada baris yang sama. Readline n. Kemudian ada prosedur bubble, variabelnya a, tipe datanya adalah data. Begin for i 1 to n 1 do. Kemudian if, di sini saya memakai if. If berfungsi untuk mengecek suatu kondisi dan menentukan apakah kondisi itu benar atau salah. Kemudian tampil a. Clear screen berfungsi untuk membersihkan isi memori pada program di atasnya. Kemudian read, yaitu input banyak bilangan, readline-nya adalah n. Readline ini berfungsi sebagai perintah untuk membaca data yang dimasukkan si pemakai. Kemudian read, data sebelum diurutkan, dan readline, data sesudah diurutkan. Kemudian selanjutnya kita ke prosedur menu 2. Di prosedur menu 2 ini sama dengan prosedur 1. Yang membedakan di sini adalah di if-nya. Sedangkan di prosedur menu 1 if-nya adalah kurang dari, kalau di prosedur menu 2 adalah lebih dari. Kemudian readline, data sebelum diurutkan, dan readline, data sesudah diurutkan. Kemudian begin, repeat, yaitu pengulangan. Kemudian clear screen, ada readline, program bubble sort, program bubble sort ascending, program bubble sort ascending. Di sini saya menggunakan cache fill up. Cache fill up ini berfungsi untuk menampilkan saat memilih pada menu. Dan kemudian n. Langsung saja kita tampilkan hasil program yang sudah kita buat. Di sini ada pilihan. Yang pertama kita memilih program bubble sort ascending. Input banyak bilangan, bilangannya ada 6. Data pertama adalah 4. Data kedua adalah 1. Data ketiga adalah 2. Data keempat adalah 7. Data kelima adalah 9. Dan data keenam ada 5. Di sini angkanya belum diurutkan. Kemudian kita enter. Dan ini adalah data yang sudah diurutkan. 1, 2, 4, 5, 7, 9.
Kemudian kita ke program 2 yaitu bubble sort descending. Kita input banyak bilangannya ada 6. Data pertama adalah 13, data kedua adalah 18, data ketiga adalah 16, data keempat adalah 14, data kelima adalah 15, dan data keenam adalah 11. Di sini angkanya belum diurutkan juga. Descending ini adalah kebalikan dari ascending, yaitu angkanya mulai yang terbesar hingga yang terkecil, yaitu 18, 16, 15, 14, 13, dan 11. Karena programnya sudah kita jalankan, kemudian kita exit. Is it